Dalam 3 dekade terakhir, diskursus tentang islamisasi ilmu terus diperbincangkan dan konsepnya terus dimatangkan. Dua sosok penting yang mencetus istilah islamisasi ilmu adalah Syed Naqib Alatos dan Ismail Raji Al-Faruqi. Jika Syed Naqib Alatos lebih banyak menguraikan tentang konsep dan tujuan dari islamisasi ilmu pengetahuan, Ismail Raja Al-Faruqi secara lebih rinci menguraikan tahapan-tahapan islamisasi ilmu pengetahuan. Materi kali ini akan membahas tentang konsep dan tahapan islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi merupakan tokoh yang sangat menonjol dan selalu disebut jika kita membicarakan tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Sosok yang pernah menjadi gubernur di salah satu wilayah Palestina ini menerbitkan buku berjudul Islamization of Knowledge pada tahun 1982. Konsepnya tentang islamisasi ilmu kemudian terus dipelajari, dikembangkan, dikritik, bahkan dimodifikasi hingga hari ini. Dialah sosok intelektual muslim yang cakupan keilmuannya sangat luas, mulai dari mempelajari dasar-dasar Islam, teologi Kristen, memperoleh doktor di bidang filsafat, hingga kemudian menjadi guru besar dalam bidang studi Islam. Video ini akan merangkum 12 tahapan islamisasi ilmu sebagaimana yang telah diuraikan Al-Faruqi dalam buku Islamization of Knowledge tersebut. Terdapat 12 tahapan islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi. Yang pertama adalah penguasaan ilmu modern, kemudian yang kedua survei disiplin ilmu modern, yang ketiga penguasaan hazanah Islam dasar, yang keempat analisis terhadap hazanah Islam, yang kelima adalah penentuan relevansi Islam, yang keenam penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern, yaitu tingkat perkembangannya di masa kini, yang ketujuh penilaian kritis terhadap hazanah Islam, yaitu tingkat perkembangannya dewasa ini, yang kedelapan adalah survei permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, yang kesembilan adalah survei permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia secara umum. Yang kesepuluh adalah analisa kreatif dan sintesa. Kemudian yang 11 adalah penuangan kembali disiplin ilmu modern ke kerangka Islam, yaitu dengan membuat buku-buku diktat. Kemudian langkah terakhir yaitu yang ke-12 adalah penyebar luasan ilmu-ilmu yang telah diislamkan. Itulah 12 tahapan islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi yang masing-masing akan diuraikan berikut ini. Tahapan pertama adalah penguasaan ilmu modern. Tanpa menguasai ilmu modern, ilmuwan muslim akan kesulitan dalam menilai kelebihan dan kekurangan suatu bidang ilmu modern untuk dikembangkan. Jadi jika tujuan islamisasi ilmu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dari sudut pandang keislaman atau dengan spirit Islam, maka ilmuwan muslim harus menguasai ilmu modern, mulai dari kategori-kategorinya, prinsip-prinsipnya, metodenya, problematikanya, tema-temanya itu semuanya harus dikuasai. Misalnya, contoh, ketika ingin menguasai ilmu psikologi, maka ilmuwan muslim harus mengumpulkan kalimat-kalimat yang berasal dari istilah barat, misalnya, untuk diperjelas istilahnya, dipilah-pilah kategorinya, ditegaskan prinsip-prinsipnya, problem yang dihadapi apa saja, dan tema pokok dalam disiplin ilmu yang akan dipelajari. Dengan demikian, ada proses pendalaman dan penguasaan ilmu modern sebelum dikembangkan ke dalam konteks ilmu keislaman. Tahapan yang kedua adalah melakukan survei terhadap disiplin ilmu modern yang akan dikaji, yaitu dengan menelusuri bagaimana sejarah perkembangannya, pertumbuhan metodologisnya, perluasan cakrawala wawasannya, tokoh-tokohnya siapa saja, bagaimana para tokoh bidang ilmu tersebut membangun kerangka pikirannya, semuanya dipelajari, disurvei.
Dengan survei terhadap disiplin ilmu, ilmuwan muslim akan dapat menetapkan pemahamannya terhadap ilmu barat modern yang akan dikembangkan. Misalnya dengan membuat atau menyusun bibliografi dengan keterangan yang memadai dari karya-karya yang penting atau karya-karya yang paling penting dari suatu bidang ilmu yang disurvei. Sehingga ilmuwan muslim akan mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang sejarah, dinamika, perkembangan, kekurangan serta kelebihan disiplin-disiplin ilmu yang disurvei tersebut. Tahapan yang ketiga adalah penguasaan terhadap khazanah Islam, terutama dasar-dasar ilmu keislaman. Jika langkah pertama tadi diterapkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan barat, maka dalam langkah yang ketiga ini diterapkan terhadap penguasaan khazanah keislaman itu sendiri. Kita tahu hazanah Islam itu sangat luas dan kaya sehingga perlu didalami, diuraikan kategori-kategorinya, dipelajari metodologinya, tema-temanya apa saja itu dipilah-pilah. Dengan demikian, intelektual Islam atau ilmuwan muslim yang akan melakukan islamisasi ilmu itu paham pondasi ilmu-ilmu keislaman. Sehingga tujuannya adalah untuk menemukan relevansi di antara hazanah barat dan Islam. Ketika tadi tahapan pertama misalnya sudah ilmu baratnya sudah dibedah sedemikian rupa, pada tahap ketiga ini giliran ilmu Islamnya yang dasar-dasarnya kita pelajari dan dibedah. Sehingga pada tahap selanjutnya ilmuwan muslim dapat menemukan relevansi antara ilmu barat dan ilmu Islam. Tahapan yang keempat adalah melakukan analisa terhadap khazanah Islam. Jika langkah kedua tadi melakukan survei terhadap disiplin ilmu barat, maka langkah yang keempat adalah analisis terhadap ilmu keislaman, agar ilmuwan Islam dapat mengetahui referensi-referensi dan capaian yang telah diraih oleh keilmuan Islam. Misalnya sepanjang sejarah apa saja capaian-capaian dalam keilmuan Islam. Sehingga ilmuwan Islam hari ini dapat menganalisis latar belakang historis, misalnya daftar-daftar masalah, tema-tema besarnya apa saja, topik-topik yang bisa atau mungkin relevan dengan permasalahan hari ini. Apa tujuan melakukan analisis khazanah Islam itu? Yaitu untuk mendekatkan karya-karya khazanah Islam kepada halayak luas, termasuk Barat. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang konstruksi khazanah Islam dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Kemudian tahap kelima adalah penentuan relevansi Islam yang spesifik untuk setiap disiplin ilmu modern. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan, yaitu pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam, misalnya Al-Quran, tafsir, filsafat, dan ijtihad, terkait keseluruhan masalah yang telah dicakup disiplin ilmu-ilmu modern. Yang kedua adalah seberapa besar sumbangan tersebut jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh ilmu modern. Misalnya dalam ilmu kejiwaan misalnya, apa yang sudah disumbangkan oleh ilmuwan Islam klasik, kemudian dibandingkan apa yang sudah dicapai oleh ilmuwan-ilmuwan barat modern. Yang ketiga adalah jika ada bidang masalah yang mendapat hanya sedikit perhatian atau luput dibahas dalam khazanah Islam, maka kekosongan itu harus diisi. Harus dibentuk suatu formulasi yang dapat memperluas visi disiplin ilmu yang dimaksud. Misalnya, ilmuwan Islam kurang mempelajari suatu ilmu tertentu atau suatu tema tertentu, maka bidang ilmu tersebut harus ditandai untuk kemudian dikembangkan. Pada tahap kelima ini, hakikat disiplin ilmu modern beserta metode dasar dan prinsip-prinsipnya semua dikaitkan dengan khazanah Islam. Misalnya di Barat, kaitan di psikologi apa, di Islam bagaimana. Di Barat, ilmu tentang apa misalnya manusia bagaimana, di Islam bagaimana. Ada setidaknya 3 pertanyaan kunci terkait dengan penentuan relevansi ilmu keislaman terhadap ilmu modern. Yang pertama adalah apa yang telah disumbangkan Islam.
ditelusuri sumbangan Islam dalam suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, seberapa besar sumbangan Islam tersebut dibandingkan ilmu-ilmu barat. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah jika ada bidang masalah yang sedikit disentuh oleh ilmuwan Islam masa lalu, ke arah mana ilmuwan Islam hari ini harus mengisi kekurangan dan merumuskan kembali permasalahan yang luput dibahas oleh ilmuwan klasik tersebut. Tahap keenam adalah penilaian kritis disiplin ilmu modern. Jika relevansi Islam dalam suatu disiplin ilmu telah disusun, selanjutnya harus dilakukan penilaian terhadap disiplin ilmu modern tersebut dengan melakukan analisa, sudut pandang, dan titik pijak Islam. Misalnya dengan mempertanyakan bagaimana pandangan Islam terkait suatu bidang ilmu modern tertentu. Adakah titik pijak ilmu modern tersebut di dalam Islam? Nah, pertanyaan yang perlu diajukan adalah benarkah keilmuan modern tersebut telah benar-benar merealisasikan peranannya dalam upaya mencari kebenaran? Dan sudahkah ilmu tersebut mendukung pemahaman dan perkembangan atas pola ciptaan ilahi yang harus direalisasikan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dalam langkah keenam ini penting untuk diajukan untuk membuat suatu laporan mengenai tingkat perkembangan disiplin ilmu modern dilihat dari perspektif Islam. Langkah ketujuh adalah penilaian kritis terhadap hazanah Islam. Sumbangan hazanah Islam untuk bidang keilmuan yang dibahas harus dianalisa dan dicari relevansi kontemporernya. Misalnya, pada zaman dahulu ilmuwan-ilmuwan Islam sudah membahas tentang ilmu astronomi. Nah, ilmuwan Islam hari ini harus mampu bersikap kritis terkait pencapaian ilmuwan Islam misalnya dalam bidang ilmu astronomi itu. Jika dihadapkan pada perkembangan keilmuan astronomi hari ini, apakah pemikiran astronomi zaman di masa lalu itu sudah usang ataukah masih relevan? Nah, jika sudah ditemukan relevansi atau capaian-capaian hazanah Islam terkait keilmuan modern tertentu, selanjutnya adalah dilakukan perumusan ulang atau reformulasi mengenai sejauh mana hazanah Islam tersebut dapat relevan dengan permasalahan kontemporer. Tahap yang ke-8 adalah survei permasalahan umat Islam. Ilmuwan Islam hari ini perlu melakukan survei mengenai problem terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Misalnya, apa permasalahan terbesar umat Islam hari ini? Dengan melakukan survei itu, maka ilmuwan Islam dapat mencari jawaban-jawaban prioritas atau keilmuan prioritas yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah umat Islam hari ini. Perlu dilakukan suatu studi yang sistematis untuk memetakan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi umat Islam di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial ekonomi, budaya, moral, spiritual, termasuk juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan melakukan survei tersebut, ilmuwan Islam dapat menentukan langkah prioritas untuk memecahkan masalah umat Islam dari sudut pandang keilmuan. Tahap ke-9 adalah survei permasalahan umat manusia. Ilmuwan Islam perlu melakukan survei mengenai problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia secara umum. Jadi, setelah melakukan survei tentang apa yang dihadapi oleh umat Islam hari ini, masalah apa yang banyak menimpa umat Islam hari ini, langkah selanjutnya adalah memetakan masalah apa yang dihadapi oleh umat manusia secara keseluruhan pada hari ini. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memetakan apakah problem-problem yang dimaksud hanya dihadapi oleh masyarakat Islam atau juga dihadapi oleh seluruh umat manusia secara umum. Tahap ke-10 adalah analisa kreatif dan sintesa. Pada tahapan ini, ilmuwan muslim harus mulai melakukan sintesa antara hazanah-hazanah yang dimiliki oleh Islam dengan disiplin ilmu modern. Misalnya, ilmu Islam pernah punya pencapaian yang tinggi di bidang kedokteran. Kemudian tentu saja ilmu modern memiliki capaian-capaian tertentu dalam bidang ilmu kedokteran modern yang mungkin sudah luput dibahas dalam keilmuan Islam secara spesifik. Maka dengan melakukan analisa kreatif ini diharapkan
ada jembatan yang menjembatani jurang pemisah antara kedokteran Islam dengan kedokteran modern hari ini. Tujuannya adalah untuk mendorong kembali munculnya hazanah pemikiran Islam yang sudah mandek selama beberapa abad. Misalnya dalam bidang kedokteran kok dalam beberapa abad terakhir umat Islam tidak memiliki tawaran atau pengembangan-pengembangan yang signifikan. Maka dengan analisa kreatif ini diharapkan muncul kembali pemikiran khas Islam dalam bidang kedokteran. Hazanah keilmuan Islam harus dipertemukan dengan pencapaian keilmuan modern. Jadi tidak semua ilmu modern itu diabaikan. Ilmu modern yang pencapaian-pencapaiannya memiliki manfaat positif dan berkembang secara signifikan dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia itu dimanfaatkan dengan harapan akan muncul suatu horizon keilmuan yang lebih luas dari apa yang sudah dicapai oleh disiplin ilmu modern. Jadi Islam berusaha untuk memberikan tawaran-tawaran terkait keilmuan modern. Tahap yang ke-11 adalah penuangan kembali disiplin ilmu modern ke kerangka Islam. Pada tahap ini, ilmuwan Islam merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu ke dalam kerangka pola pikir khas Islam. Jadi jika langkah 1 sampai 10 sudah dilakukan, ini langkah ke-11 adalah langkah inti, yaitu menuangkan kembali keilmuan modern tertentu ke dalam kerangka Islam. Misalnya ketika sudah ditemukan suatu formulasi hasil sintesa antara hazanah Islam dengan disiplin ilmu modern, maka perlu dilakukan perumusan kembali disiplin ilmu modern itu ke dalam kerangka kerja khas Islam. Pada tahap ini, buku-buku teks terkait formulasi keilmuan tersebut harus ditulis. Misalnya, zaman dulu Islam sudah punya hazanah yang baik tentang ilmu jiwa. Kemudian di Barat sudah dikembangkan sedemikian rupa tentang psikologi. Maka hari ini penting untuk dikembangkan suatu diktat atau buku ajar yang memformulasikan tentang ilmu jiwa khas Islam atau psikologi Islam hari ini, yang berangkat dari pemahaman mendalam atas capaian keilmuan Islam di bidang psikologi atau ilmu jiwa dengan capaian ilmu modern selama berabad-abad tentang psikologi. Disiplin ilmu yang khas dan mungkin baru tersebut kemudian dituangkan dalam teks atau buku ajar yang dijadikan sebagai pedoman. Tahap yang ke-12 adalah penyebaran ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Misalnya tahap ke-11 tadi adalah pembuatan buku diktat atau buku daras terkait pandangan khas Islam tentang ilmu modern hari ini. Hasil dari islamisasi itu kemudian disebarkan. Contohnya misalnya ada tawaran tentang psikoterapi Islam atau tasawuf psikoterapi. Hasil dari islamisasi ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh umat Islam sendiri, melainkan harus disebarkan secara luas melalui diktat-diktat dan buku-buku yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan penyebaran islamisasi ilmu, umat Islam hari ini akan memiliki corak keilmuan yang khas untuk menjawab tantangan zaman dengan jalan keluar Islam. Tahapan-tahapan islamisasi ilmu yang diuraikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi merupakan salah satu langkah metodis yang bertujuan agar keilmuan Islam kembali diakui dan memiliki peran penting dalam hazanah keilmuan dunia, dan secara khusus dapat memberikan jalan keluar atas berbagai permasalahan umat manusia pada hari ini. Tentu saja, konsep islamisasi ilmu Al-Faruqi tersebut tidak lepas dari kritikan. Misalnya kritikan yang datang dari kelompok tradisional Islam yang beranggapan bahwa tahapan islamisasi ilmu Al-Faruqi ini lebih cocok diterapkan pada ilmuwan Islam yang dididik oleh tradisi keilmuan Barat. Karena dalam langkah pertama, misalnya tadi dijelaskan bahwa Al-Faruqi memprioritaskan penguasaan disiplin ilmu modern sebagai tahapan awal.
Dengan demikian, konsep Islamisasi ilmu Al-Faruqi cenderung menempatkan ilmuwan Islam berpendidikan Barat sebagai tokoh sentral untuk mengembangkan sintesis antara tradisi Islam dan disiplin modern. Beberapa pihak mengkritik Al-Faruqi mengecilkan peran ilmuwan-ilmuwan Islam tradisional. Padahal ilmuwan-ilmuwan Islam tradisional sudah terbukti mampu menawarkan paradigma Islam alternatif tanpa harus menyuntuki suatu keilmuan modern atau barat secara total. Namun terlepas dari berbagai kritikan tersebut, spirit Islamisasi ilmu Al-Faruqi terus mewarnai hazanah keilmuan Islam bahkan hingga hari ini. Misalnya di hampir seluruh perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia, visinya adalah berkaitan dengan Islamisasi ilmu. Entah apa istilah yang digunakan oleh perguruan-perguruan tinggi Islam tersebut. Misalnya di Yogyakarta paradigmanya adalah integrasi interkoneksi. Itu ada kaitannya juga dengan Islamisasi ilmu. Misalnya di UIN Wali Songo visinya adalah kesatuan ilmu pengetahuan atau Unity of Sciences. Itu sangat berkaitan dengan spirit Islamisasi ilmu. Dengan demikian, pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi termasuk juga pemikiran Alatos yang sudah kita bahas di pertemuan lalu itu memiliki andil dalam pengembangan ilmu keislaman hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya.